Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Rezekinya tambah lancar dan hati selalu tenang, tambah bersyukur, bahagia. Jadi semuanya yang diberikan Allah itu menjadi penerimaan buat kita gitu. Jadi bisa ayem tentrem gitu guys di hati ya kan. Doanya pokoknya yang baik-baik terus itu yang aku doakan untuk diriku sendiri setiap kalinya. Ya makanya aku sebenarnya kangen juga di sini tuh seperti sebisanya ya misalnya kayak ibadah, tapi aku di sini nggak bisa ibadah teman-teman, nggak bisa ibadah untuk di rumah ini gitu. Makanya suamiku mengajak aku tuh pulang, jadi bukan mengajak eh, apa ya, ngasih tahu gitu bahwa aku tuh kan mau nambah, mau apa gitu. Dan aku juga menjelaskan bahwa nanti kalau mungkin di bos yang baru itu ada kamar sendiri gitu kan, kita ada privasi, yaitu kita bisa melakukan ibadah gitu ya, ataupun kita sebelum masuk ke majikan baru itu bisa ngomong sama bos kita bahwa aku tuh melakukan ibadah ini, sholat gitu ya. Terus dibolehkan apa enggak, tapi sekarang banyak banget kok orang Hongkong yang sudah memperbolehkan itu. Nah teman-teman, tapi suamiku selalu bilang udah pulang aja gitu, pulang aja biar semuanya tuh imbang, jadi antara ibadah dan kerja dan semuanya lah, maksudnya kayak peran aku sebagai istri gitu loh, semuanya itu imbang gitu, nggak cuman LDRan aja gini gitu. Terus tak pikir-pikir juga, awalnya tuh ego teman-teman, jujur ego ya, karena menurut aku tuh kalau aku dari awal mungkin nggak ada pembicaraan sama suamiku yang aku bener-bener minta waktu 2 tahun ini diizinkan ke sini itu selama 1 tahun lebih itu aku nggak diizinin untuk merantau lagi. Bahkan suamiku tuh memberikan pilihan, kalau kamu pengen uang banyak ataupun uang yang seperti kita dirantau gitu, orang-orang yang dirantau gitu setiap bulannya itu pasti, ya tak aku aja yang ke sana gitu, maksudnya yang merantau, beliau bilang gitu. Terus habis itu tak pikir-pikir aku tuh belum bisa semuanya, belum tatak tentang lingkungan, terus belum bisa jadi orang yang apa ya istilahnya kayak berbaur gitu, belum bisa. Jadi aku kayak orang hilang nanti di rumah gitu loh, rasanya tuh beneran kayak orang hilang teman-teman. Aku sama keluarga aku kan jauh ya, lumayan jauh lah gitu, apalagi untuk perjalanan yang aku tuh belum berani ke sana, sepedaan ke sana gitu. Menurut aku wah nggak bisa ini, apalagi nanti aku sebentar-sebentar kangen sama mama dan aku nggak tahu mau usaha apa, aku belum punya skill, semuanya aja masih. Hai. Nah ternyata memang benar apa yang aku pikirkan, apa yang aku batin, ada firasatku itu benar gitu. Memang keputusan yang aku ambil bahwa akulah yang kesini biar aku tuh membawa pikiran tenang, selain itu aku punya tabungan gitu loh. Itu memang benar banget karena suamiku bisa tenang di rumah, dia juga bisa konsentrasi apa yang mau dikerjakan, seperti itu teman-teman. Sebentar ya mbahku lagi. Jadi aku tuh memanfaatkan siapa yang punya potensi bisa di rumah mengerjakan usaha itu siapa, jadi nggak perlu keluar karena kita juga sudah berumur teman-teman, sudah hampir 40-an kita. Jadi ya itu tadi ya, bener banget kalau di rumah itu mungkin bisa kerasan, bisa apa, kalau kita ada penghasilan, tahu kerja bagaimana sih usaha di rumah itu ya. Nggak semuanya orang itu ya jadi TKI atau TKW itu pasti akan capek gitu loh, kalau kecuali kalau menikah dengan memang di luar atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau enggak itu memang kita pasti ada saatnya tuh capek, pengen pulang ke kampung halaman karena ada orang yang tertinggal di situ, misalnya suami atau istri atau anak atau orang tua gitu kan. Misalnya kayak gitu teman-teman. Kalau mungkin kalau zaman sekarang tuh kalau apa ya, kalau kita memikirkan hal yang untuk diri sendiri, misalnya kayak di sini nih gitu, di sini tuh nggak bisa, kalau sudah menikah tuh nggak memikirkan untuk diri sendiri aja. Jadi keegoisan itu nggak ada, nggak, memang harusnya nggak ada gitu kalau satu sama lain saling kerjasama loh ya. Itu nggak ada karena gini ya, aku pun juga nurut sama suami gitu karena suami juga apa bisa baik sama aku gitu. Ada juga yang di sini tuh sudah baik-baik terus di rumah
memanfaatkan itu semuanya bukan untuk masa depan nanti berdua gitu, tapi untuk dirinya sendiri. Itu jadi tolong ya, untuk suami atau istri yang di rumah ditinggal berjuang itu tolong kerjasamanya gitu. Kasihan kita semuanya yang udah di luar negeri baik-baik, ini ngomongin yang di luar negeri baik ya, terkadang juga ada yang beda gitu, di rumah sudah baik di sini gitu, tapi tolong ya, apa ya, pengertiannya gitu loh. Kalian mau berpisah LDRan itu untuk masa depan, setelah itu ya itu tadi, setelah itu kalian lupa dengan semuanya itu. Menurut aku kayak sakit banget aku mendengarkan seperti itu tuh, sakit gitu teman-teman. Ya ini putus-putus terus teman-teman ya, karena keadaannya memang saya tuh lagi nyuri-nyuri waktu dan ada telepon dari rumah dari suami seperti itu. Dan ini aku mau telepon mama aku juga, ya udah lama kalau siang tuh nggak nyambung, mungkin mama aku lagi ngarit teman-teman. Nah ini saran buat semuanya, kalau di rantauan cari modal yang banyak, sesuai, maksudnya sesuai yang apa kalian harapkan gitu, tapi jangan lupa untuk skill teman-teman. Ini seperti aku, kalau nggak ada skill tuh aku istilahnya kayak suamiku yang aku jok nih gitu, biar dia tuh nanti ngajarin aku sekarang yang aku bekali adalah mentalku, aku bisa apa nanti biar berjalan gitu. Soalnya aku tuh pemikir sebenarnya tuh, seneng kerja, tapi kalau belum tahu dan skill itu malah bikin pusing aku gitu loh, karena aku akan terus-terusan kerja daripada aku di rumah dia. Mendingan aku sambil di sana sambil, maksudnya kayak sambil merantau itu sambil mikir, tapi nggak bisa teman-teman karena kita beda tempat gitu loh, beda tempat dan kita nggak tahu situasi di rumah kayak apa. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian lagi di luar negeri ngumpulkan buat usaha itu penting banget. Kalau bikin rumah ya silahkan bikin rumah, ataupun beli apa kendaraan silahkan, nggak apa-apa, tapi pesan aku biar kita nggak bolak-balik lagi, itu penting banget kita punya usaha entah itu apa, biar kita tuh ada pemasukan. Misalnya kalau sudah ada rumah terus sudah ada kendaraan, itu kita tinggal mikir untuk cari makan, istilahnya kayak gitu teman-teman. Syukur-syukur kita bisa nabung ya kan, gitu ya. Saya doakan buat kalian semuanya apa yang kalian harapkan tercapai, amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu karena anak mbahku mau ke sini dan aku mau nelfon orang tua aku dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.